Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema misi luar angkasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat orang yang ada di sisi kiri, menurut saudara siapa beliau ini? Elon Musk, ya. Semua orang pasti tahu. Elon Musk ini memang orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Orang yang pandai, cerdas, bahkan bukan cuma pandai dan cerdas, tetapi kaya raya. Kekayaannya itu ratusan triliun, Bapak Ibu. Nah, apa yang akan saya ceritakan tentang misi luar angkasa ini? Saya ingin saudara tahu tentang visi dan misi dari Elon Musk. Elon Musk ini membuat sebuah misi yang di luar kemampuan manusia pada umumnya, yaitu dia membuat teknologi untuk melindungi planet dan masa depan bumi ini. Nah, kali ini dia melakukan eksplorasi, menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. Kemudian dia juga membuat sebuah pernyataan, yaitu inovasi tanpa rasa takut. Takut apa? Yaitu takut gagal. Artinya dia berani mencoba ide-ide baru tanpa takut gagal. Kemudian dia berkata, kita akan membangun kita yang mandiri di planet Mars, lengkap dengan depot pengisian BBM, dan akan memanfaatkan metana Mars yang melimpah. Kemudian Elon Musk itu memiliki perusahaan kendaraan listrik, mobil-mobil listrik yang diberi nama Tesla. Jadi kalau saudara melihat mobil listrik yang mereknya Tesla, itu buatannya dia, saudara. Dan mobil listrik Tesla ini nggak ada yang harganya 200 juta, itu tidak ada. Kebanyakan itu di atas 1 M. Nah, Elon Musk itu juga memiliki startup roket SpaceX yang saudara lihat di gambar itu. SpaceX, dia juga mendirikan The Boring Company. Apa itu The Boring Company? Yaitu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang bikin orang boring, saudara-saudara. Sehingga dia bikin sebuah proyek baru yang bernama Hyperloop dengan menggunakan sistem pot magnetik dan vakum dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kira-kira intinya, misalnya dari New York ke China, itu kalau pakai Hyperloop itu hanya berapa jam saja. Ibarat seperti kalau saudara punya selang atau pipa peralon, kemudian dikasih benda di dalamnya, kemudian disebul, wah, itu kan bendanya kan lari. Nah, itu Hyperloop, saudara. Nah, Hyperloop itu seperti itu. Kalau saya pernah melihat teknologi ini itu di Rumah Sakit Sarjito. Saya pernah sekali waktu ngurusin satu orang yang sedang sakit. Saya berdiri di situ, tiba-tiba ada suara klutuk gitu, saudara. Saya pikir tikus, ya. Tapi saya tanya sama satpam di situ, oh, kok ada klutuk-klutuk? Apa ada tikusnya? Dia bilang, enggak Pak, itu ngirim obat dari ruangan satu ke ruangan yang lain dengan teknologi Hyperloop, saudara.
Jadi tidak perlu oyong-oyong balan ke sana, nggak perlu, tinggal masukkan, pencet, langsung nyampe. Nah, itu adalah visi impian dari Elon Musk. Kemudian dia bikin internet dengan kecepatan tinggi, yaitu Neuralink, ya. Starlink, ya. Ini akses internet dengan kecepatan tinggi. Kita sempat memakai, tapi sayangnya kalau mendung itu jadi lambat, saudara. Jadi ya terpaksa saya lepas lagi. Itu adalah teknologi Starlink. Kemudian Neuralink, saudara. Neuralink ini merupakan teknologi di mana otak manusia itu diisi chip, sehingga dia memiliki kepandaian yang jauh di atas rata-rata manusia pada umumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan tunjukkan kepada saudara ada sesuatu yang menarik dari misi luar angkasa ini, yaitu ketika Elon Musk melakukan uji coba, yaitu dengan pesawat yang mereka sebut itu Starship. Itu pada tanggal 20 April 2023. Jadi masih baru, Bapak Ibu. Nah, uji coba peluncuran roket itu dilakukan pada pukul 8 pagi di Boca Chica, Texas Selatan. Diluncurkanlah pesawat tanpa awak, dijadwalkan akan melakukan perjalanan selama 90 menit mengelilingi bumi, yang ditargetkan mendarat di dekat Hawaii. Nah, kalau saudara lihat, itu adalah lokasi yang bernama Boca Chica di Texas Selatan. Starship ini diisi lebih dari 4.500 metrik ton propellan, tapi mengalami kegagalan karena Starship tidak bisa lepas dari badannya yang diberi nama Super Heavy. Ya. Nah, ini kira-kira seperti ini, saudara. Nah, ini dia. Starship itu kepalanya, sementara yang belakang itu Super Heavy. Jadi dia meluncurkan roket ke atas, kemudian setelah sampai di titik tertentu, maka antara Starship dengan Super Heavy itu dilepas. Nah, Super Heavy itu akan jatuh ke Teluk Meksiko. Tetapi Starship-nya akan terus naik. Tetapi percobaan pertama ini mengalami kegagalan, saudara. Starship dan Super Heavy tidak bisa dilepas, sehingga roket itu akan turun terus. Tetapi mereka berpikir kalau ini turun, kalau meledak maka akan banyak korban. Sehingga sebelum pesawat ini atau roket ini jatuh menimpa penduduk, diledakkan di atas, saudara. Sehingga terpaksa harus dihancurkan dan jatuh di Teluk Meksiko setelah 4 menit lepas landas. Sehingga hanya dalam hitungan menit ratusan miliar itu lenyap. Karena harga dari Starship dan Super Heavy itu bisa mencapai ratusan miliar, Bapak Ibu. Kemudian pada tanggal 18 November 2023, Elon Musk melakukan percobaan yang kedua. Dia buktikan bahwa aku tidak takut gagal. Hari ini gagal, saya akan coba yang lain lagi. Lalu tanggal 18 November 2023 dilakukan pencobaan yang kedua pada jam yang sama dengan sistem baru yang diberi nama hot staging, yaitu mesin yang ada di atasnya akan menyala sebelum Starship dan Super Heavy terpisah sepenuhnya. Dan untuk percobaan yang kedua ini cukup heboh, Bapak Ibu.
karena penontonnya sangat banyak. Di percobaan ini juga kembali mengalami kegagalan. Kali ini Super Heavy yang sudah bisa dipisah tiba-tiba meledak, dan Starship juga meledak. Tetapi saudara, meledaknya Starship ini meledak yang aneh. Yang namanya meledak itu kan ada apinya, saudara. Tapi ini tidak ada apinya. Jadi hanya terlihat kayak apa? Seperti ini ya, terlihat seperti ini. Tetapi nggak ada apinya, saudara. Jadi seolah-olah kayak kecemplung di apa namanya air, saudara. Jadi setelah diamati itu bukan ledakan, karena tidak ada api, tapi terkesan seolah seperti nyemplung di dalam air, atau nabrak air seperti ada kubah yang menyelimuti bumi. Nah, ini di sini mulai terkuak bahwa bumi kita itu bukan bulat kayak bola, tapi datar. Kalau saya berkata bumi datar, sering orang mengasumsikan gini, Pak Lukas kok ikut-ikutan kadrun katanya. Loh, yang ikut-ikutan itu mereka, bukan kita. Kita ini kan sesuai dengan apa yang ditulis oleh kitab suci. Ya, jadi roketnya Elon Musk itu nabrak air di atas sana, saudara. Jadi kayak dibenturkan, kayak orang jatuh dari ketinggian, jatuh ke air kan terjadi kayak riak-riak gitu ya. Nah, ini seperti ini. Bam gitu. Dan roketnya hilang, saudara, masuk ke dalam air. Nah, ini juga, saudara. Jadi terjadi explosion atau ledakan. Tapi ledakannya berbeda, tidak ada api sama sekali. Berarti roketnya Elon Musk ini sudah mencapai cakrawala. Dan di sana ada air, tapi air itu tidak bisa ditembus, saudara. Kemudian ada orang yang sempat mengabadikan saat naik pesawat. Dia melihat bahwa ada roket yang meledak, tapi tidak ada apinya. Buam gitu, kayak dicemplung kayak di air gitu, saudara. Dan roket itu pun tidak bisa ketemu, kayak hilang, kecemplung di air begitu. Nah, kalau kita melihat dari apa yang terjadi secara fisik, maka sangat jelaslah seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi bentuk bumi ini seperti ini, saudara, bukan bulat seperti bola, ya. Nah, saya akan bacakan di dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 6 sampai ayat 7. Bereshit 1 ayat 6 sampai ayat 7. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Saudara perhatikan kata air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala, dan jadilah demikian. Nah, apa yang kita baca dalam kitab suci cocok nggak seperti ini? Sangat cocok sekali, tepat, ya. Jadi jangan sampai kita berkata cocokmologi, ya tidak, memang itu cocok sesuai dengan kitab suci, saudara. Jadi bumi itu bentuknya seperti ini, dan di atasnya itu ada kubah. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya, Bapak Ibu. Materi ini sebetulnya saya pernah menyampaikannya. Ada beberapa materi saya, dan yang paling
saya gelo itu materi yang berisi bukti-bukti, fakta-fakta. Kalau tidak salah itu videonya 4 atau 6 jam. Tapi sayangnya dihapus oleh YouTube. Nggak tahu ini akan kena ban atau tidak. Ya, pokoknya saya sudah menceritakan kembali. Walaupun dengan versi yang berbeda. Nah, materi saya itu ini, saudara. Yang judulnya Cakrawala. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menembus atmosfer tingkat 1 kecuali seizin Tuhan. Kalau saudara lihat di bagian bawah, itu yang dikenal dengan land atau tanah. Itu bumi tempat kita berpijak. Di atas kita, tempat burung-burung berterbangan, itu disebut langit tingkat 1. Kemudian kalau saudara membaca di dalam kitab Tehillim atau Mazmur, kita baca saja ya. Kitab Tehillim pasal 8 ayat 4 sampai ayat 5. Ketika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang telah engkau tetapkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhatikannya. Nah, di atas burung-burung, dan burung-burung itu tidak bisa menjangkau, yaitu adanya benda-benda angkasa. Adanya bintang, planet-planet, itu ada di situ. Kemudian kita lihat di Tehillim pasal 19 ayat yang kedua. Langit mewartakan kemuliaan Elohim dan cakrawala menyatakan perbuatan tangannya. Perhatikan kata cakrawala. Nah, kemudian Bapak Ibu, di langit tingkat ketiga itu yang tadi saya ceritakan adanya air. Kita baca di dalam kitab Beresyit pasal 1 ayat 2. Dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudera raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Jadi jelas sekali ada roh Elohim yang ada mengerami di atas air. Nah, air di situ jangan saudara pikir itu air laut. Tidak, saudara. Itu air yang ada di atas, yaitu di cakrawala. Kemudian kita lihat bahwa kalau kita baca di dalam kitab Yosua, ya, saya bacakan kitab Yosua pasal 10 ayat 12. Dan berbicaralah Yosua kepada Yahweh pada hari ketika Yahweh menyerahkan orang Amori di hadapan Bani Israel, dan dia berkata di depan mata orang Israel, matahari diamlah di Gibeon, dan bulan diamlah di lembah Ayalon. Nah, ayat ini sudah mematahkan teori bumi bulat. Kenapa saya katakan demikian? Karena teori bumi bulat itu berkata bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Sekali lagi, bumi mengelilingi matahari. Berarti tempat kita berada ini sedang berputar dengan kecepatan yang super cepat, saudara. Dan itu salah. Saya berani katakan salah karena saya pegang firman Tuhan. Apalagi Yosua berkata, matahari diam di Gibeon dan bulan di lembah Ayalon. Berarti yang bergerak buminya atau mataharinya? Matahari. Jadi teori bumi bulat itu jelas buminya yang berputar. Sementara teori bumi datar atau flat earth itu matahari dan bulan yang berputar.
Nah, pemahaman ini sangat penting kita pahami, saudara. Jangan kita tutup mata, lalu kita berkata, saya nggak peduli, mau bumi lonjong kayak lontong kayak, mau bumi segitiga seperti wajik kayak, masa bodoh. Kita nggak boleh tutup mata begitu, saudara. Karena apa? Karena dengan kita memiliki pemahaman seperti ini, maka kita akan bisa selaras dengan firman Tuhan. Coba kalau orang tidak punya pemahaman bumi datar, ditanya tentang jendela-jendela yang dibuka oleh Tuhan pada waktu air bah, piye? Bingung nggak, saudara? Tapi kalau saya nggak bingung, nanti saya tunjukkan beberapa logika-logika lain yang seharusnya kita tahu. Jadi sekali lagi, buminya seperti ini, dan matahari dan bulan itu yang berputar, dan itu tidak tinggi seperti teori bumi bulat. Ada orang yang berkata kepada saya begini, loh Pak Lukas, lah kalau buminya datar, berarti buminya kan kena matahari terang semua Pak. Saya bilang, ya betul, karena otakmu ada di bumi bulat. Tetapi kalau otak kita switch ke bumi datar, maka ketinggian matahari tidak seperti teori bumi bulat. Karena bumi bulat itu punya teori bahwa matahari dan bumi itu punya jarak 150 juta kilometer. Dan bumi berbanding matahari itu ibarat seperti mataharinya itu bola voli, buminya itu bola pingpong atau lebih kecil lagi. Jadi sekalipun jauh nampaknya sama. Saya bilang itu keliru, saudara. Nah, sekarang kita lihat apakah kitab suci mengatakan seperti ini. Nah, kita akan lihat, saudara. Di dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 6 yang tadi sudah kita baca, maka di sana dikatakan kata cakrawala itu disebut dengan rakia dalam bahasa Ibrani. Kalau saudara lihat di situ ya, ada tertulis, then dalam bahasa Inggris ya, then Elohim said, let there be an expanse in the midst of the waters, and let it spread between the waters and the waters. Nah, saudara perhatikan kata an expanse, ya, ekspansi. Ini dalam bahasa Ibraninya adalah rakia. Kata rakia ini memiliki arti hamparan cakrawala yang membentang menutupi bumi bagaikan sebuah kubah yang menyelimuti seluruh bumi, yang memisahkan antara air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Sementara benda-benda langit itu berada di bawah kubah yang menutupi bumi. Kita bisa lihat lagi di dalam kitab Nabi Amos. Kita lihat kitab Amos pasal 9 ayat 6. Dialah yang membangun tingkat-tingkatnya di langit, dan dia telah mendasarkan cakrawalanya di atas bumi. Dia yang memanggil air laut dan yang mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Yahweh adalah namanya. Jadi sangat jelas sekali apa yang kitab suci tulis itu bentuknya seperti piring, Bapak Ibu. Bumi kita itu bentuknya seperti piring, dan ujung-ujungnya itu adalah es, ya, dinding es yang tidak bisa ditembus dengan cara apapun oleh manusia. Nah, pernah ada orang yang berkata kepada saya begini, Bapak Ibu, loh Pak, bukankah di dalam kitab Yesaya 40 ayat 22 ditulis bulatan bumi?
Berarti kan itu bertentangan. Saya bilang kalau kamu membacanya bulatan, ya bertentangan. Tetapi sebetulnya dalam teks Ibrani bukan memiliki arti bulatan. Kita lihat saudara. Ini adalah Yesaya 40 ayat 22. Di sana katakan Hayosef al-Huk haaretz. Perhatikan kata al-Huk haaretz. Ya, di dalam kitab bahasa Inggris dikatakan it is he who sit above the circle of the earth. Perhatikan kata circle. Circle itu artinya lingkaran, bukan bulatan. Nah, di sini saya akan bedakan antara bulatan dan lingkaran. Kalau lingkaran itu dalam bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata huk, het, waw, dan gimel. Sementara kalau bulatan kayak bola itu ditulis dengan kata ma'agal. Ma'agal itu artinya bulatan seperti bola. Jadi dapat saudara bayangkan bahwa bertahun-tahun kita sekolah, kita dibohongi karena dianggap bahwa bumi itu adalah bulat. Nanti kita akan tunjukkan beberapa fakta-fakta yang lucu, saudara. Nah, kalau kita melihat peta yang pernah dibuat, nah ini saya tunjukkan gambarnya dulu, bentuknya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi matahari dan bulan itu ada di bawahnya cakrawala, kubah itu, di bawah kubah. Jadi mustahil orang bisa menembus kubah. Mustahil Bapak Ibu. Karena terbukti roketnya Elon Musk itu nyemplung di air yang di atas. Nah, sekarang kita lihat dari peta kuno, ya. A common cosmology of the ancient world, ya. Ini peta kuno, peta dunia. Nah, di situ ditunjukkan tentang apa, deskripsi tentang gambar. Itu dikatakan ocean of heaven, ya. Itu air isinya, saudara. Nah, di bawahnya ini ada yang namanya pillar of heaven, ya. Pilarnya bumi, atau ada seperti tiang-tiang yang menopang bumi, ya. Di sini ada underworld, dunia bawah. Yesua pernah berbicara tentang dunia bawah. Next time kita akan sampaikan cerita tentang dunia bawah. Secara kasat mata saja, ketika kita pergi ke Turki seperti kemarin, sayang kita tidak masuk ke dunia bawah yang dikenal dengan Derinkuyu. Derinkuyu ini adalah dunia bawah. Jadi orang itu tinggalnya di bawah tanah. Dan di bawah tanah itu menempati ada 20.000 manusia yang ada di situ. Nah, itu di tempat gua-gua di Derinkuyu, saudara. Tapi next time saya akan cerita hal itu, walaupun saya sempat menyinggung sedikit-sedikit, tetapi kita tentu akan lebih paham lagi. Nah, kemudian saudara-saudara, ini adalah Apollo yang mendarat di bulan. Seperti saudara ketahui bahwa kamera pada zaman dulu itu masih resolusinya rendah. Jadi blabur Bapak Ibu. Dan kalau blabur, orang akan percaya dengan mudah. Tetapi dengan berlangsungnya teknologi yang semakin modern dan canggih, maka kamera atau gambar yang blur saja bisa menjadi gambar yang tajam. Kadangkala saya kalau mengambil gambar
itu saya mendapati gambar resolusinya kecil sehingga blur. Nah, saya langsung membuat supaya gambar itu menjadi tajam, resolusinya tinggi, yaitu saya pakai website online. Jadi gambar saya upload, begitu di download jernih sekali gambarnya. Nah, ternyata Apollo 11 saya nggak tahu ini Apollo berapa ya, yang mendarat di bulan itu mulai banyak diamati oleh orang-orang yang juga ahli dalam teknologi. Kalau saudara melihat, ini adalah Apollo yang sudah mendarat di bulan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kalau kita jeli adalah di manakah semburan apinya? Kok enggak berlobang? Pakai logika, saudara. Logikanya ketika Apollo itu akan turun, kan dia menyemburkan api. Betul nggak Bapak Ibu? Wow, mubal-mubal debunya. Dan juga ada api yang nyembur sehingga tanah itu bisa berlobang atau setidaknya ada bekas terbakar. Tapi faktanya nggak ada bekas semburan api sama sekali. Dan Apollo ini ketika dipertajam ternyata terkesan seperti dibuat pakai kardus, Bapak Ibu. Nah, disinilah orang-orang Amerika yang ada dalam kelompok namanya Flat Earth Society. Nah, Flat Earth Society itu adalah yang melakukan perlawanan terhadap teori bumi bulat dan kebohongan NASA. Sekarang ayo kita pikir secara logika. NASA ini kan institusi besar, institusi dalam bidang teknologi. Sekarang ada Flat Earth Society yang melakukan penyerangan terhadap NASA. Pertanyaannya, kenapa NASA kok tidak berani melawan? Ayo, pernah nggak saudara mikir? Kenapa NASA tidak berani melawan? Harusnya dilawan dong. Kamu kan mempermalukan institusi saya. Karena kalau dilawan, ketahuan semua kebohongannya, jadi diem. Ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita main logika. Yang saudara lihat itu adalah satelit, Bapak Ibu. Satelit, ingat, bumi bulat itu berarti buminya yang mengelilingi matahari. Ini bumi bulat ya Bapak Ibu, mengelilingi matahari. Jadi dengan sendirinya ketika buminya itu berputar, logikanya satelitnya akan ngikutin bumi itu berputar. Betul nggak? Halo? Ya kan, buminya muter, ini kan bumi nih muter, dia kan ini satelit, dia kan ngikutin harusnya. Pernah nggak kita pikir berapakah kecepatan satelit mengitari matahari? Saya coba bertanya kepada AI. Saya tanya sama AI. Kira-kira satelit itu kecepatannya berapa kilometer per jam? Dia jawab kecepatan satelit itu 28.000 kilometer per jam. Wow, melebihi kecepatan suara ya. Sekarang kita perbandingkan dengan pesawat Concorde. Pesawat Concorde itu kecepatannya cuma 2180 km per jam. Jadi kalau dihitung berapa kalinya kecepatan Concorde, ayo yang pintar matematika. Saya nggak bisa ngitung karena saya nggak pintar matematika. Ayo, siapa yang pandai? Concorde kecepatannya 2180 km per jam, dan itu fakta. Concorde ini
banyak pesawatnya sekarang sudah dipensiunkan, saudara. Kecepatannya 2180 km. Sementara satelit kecepatannya 28.000 km per jam. Berapa kali kecepatannya Concorde itu? Berapa? 13 kali. Sekarang kita pakai logika. Kalau Concorde yang kecepatannya cuma 2180 km per jam, itu saja bentuk badannya aerodinamis. Sementara satelit yang kecepatannya 13 kali lipat, lah kok sayapnya koyok apa namanya kipas, saudara. Sayapnya ini seperti solar cell. Kira-kira nek kecepatan segitu rontok apa tidak, saudara? Pasti pedot, saudara, rontok nggak karu-karuan. Kita pakai logika sekarang. Lawang pesawat Concorde itu kan, luar biasa ya, supersonik. Itu saja bentuk badannya aerodinamis. Lah ini kok kayak kipas, saudara bisa bayangkan. Ini logikanya kan nggak masuk akal, tapi bisa diterima. Kenapa? Karena yang ngomong institusi besar. Paham Bapak Ibu? Jadi kita digoblokin juga, wes ora popo, nggak masalah. Karena kita sudah menghentikan logika, wes ming percaya wae. Saya tidak percaya, saya sudah lama nggak mengakui bumi itu bulat kayak bola, tidak. Karena kitab suci kita mengatakan bumi itu datar. Nah sekarang kita lanjut, saudara. Mungkin nggak satelit yang dengan sayap seperti solar cell bisa terbang 28.000 per jam, tidak rontok? Pertanyaannya, sehebat apakah sayap satelit itu? Masihkah kita percaya dengan institusi NASA? Ayo pikir pakai logika nalar. Sekalipun itu sayapnya dibuat pakai katakanlah baja yang paling kuat, tetap akan rontok dengan kecepatan segitu, saudara. Nah, sekarang kita lihat, pernahkah saudara merenung? Nah ini saya ingin ajak saudara pakai logika lagi. Pernahkah saudara merenung kenapa dunia menjadi panik saat Yaman perang dengan Israel dan mengancam mau menghancurkan kabel internet bawah laut? Kalau memang satelit ada, kenapa pusing? Nggak perlu pusing, ada satelit kok. Tapi kenapa begitu Yaman mengancam macam-macam, tak potong ini kabel bawah laut? Jadi yang menjadi pertanyaan adalah, kita itu dapat sinyal internet dari kabel atau dari satelit? Ayo kita pakai logika sekarang. Ya, ini kabel bawah laut, saudara, itu kabel internet seluruh dunia. Ya, Amerika mundur, Yaman tak main-main, siap panggang kabel internet terpanjang di dunia di dasar Laut Merah. Ayo kita main logika lagi. Kalau memang ada satelit, ya mau ada kabel bawah laut dipotong kayak memang gua pikirin. Kan satelitnya kerja, ya kan? Sekarang kita pakai logika lagi lah, satelit itu di atas, apa kira-kira nggak pernah mengalami trouble? Lah HP yang canggih saja bisa trouble kok. Ini yang harus kita pahami, saudara. Nah sekarang, benarkah gambar ini dari satelit? Ini gambar kota Magelang, saudara. Dan kalau saudara lihat itu ada Kehilat Alef Tau Magelang. Ya, ini jalannya seperti ini. Ya, di sebelah sana ada Ahava Hotel, ya, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tidar. Ya. Nah ini Kehilat Alef Tau di situ, saudara. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini gambar dari internet?
Mungkin saudara bingung, enggak, kalau iya memang dari atas, kalau enggak terus bagaimana? Nah sekarang saya tunjukkan rahasianya saudara. Nah ini adalah Google Street View. Jadi gambar ini saya ambil dari Google Street View ya. Dari Jalan Rawapening di ujung depan situ saya shoot pakai kameranya Google saudara. Jadi pertanyaannya adalah, benarkah ini dari internet? Dari satelit? Oh tidak saudara. Karena saya katakan satelit itu tidak ada. Bingung kan? Bayangkan tiap negara katanya punya satelit. Berapa puluh ribu satelit di atas sana. Dan tidak ada tabrakan. Kenapa? Ya karena nggak ada. Sekarang saya mau tanya, pertanyaan saya, satelit dengan teropong bintang itu tinggi mana? Tinggi teropong bintang. Teropong bintang bisa meneropong yang jauh lebih tinggi dari satelit. Kenapa tidak pernah ada satelit yang ditangkap oleh teropong bintang? Ayo. Ya karena tidak ada, saudara. Sampai di sini paham? Lalu siapakah sebetulnya yang tukang foto gambar-gambar ini? Nah ini dia. Nah ini. Inilah yang bikin Street View, ya, Google Street View itu ini, yaitu mobil Google yang di atasnya ada kamera 360 derajat. Oh ini derajatnya turun saudara, ya keliru, ya harusnya di atas ya. Jadi ini kamera 360 derajat saudara. Makanya pakai Google Street View, bukan satelit. Orang mau nutupi seperti apa? Karena zaman sekarang ini zaman yang canggih, orang bisa selidiki kalau mau, kalau nggak mau ya nggak akan bisa. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan saudara, kalau bukan satelit, bagaimana kok kamera ini bisa sampai masuk ke pelosok-pelosok? Ada yang ke hutan, lembah, jurang. Kalau orang yang nggak paham mungkin iya yo, berarti memang bener iku satelit iku. Saya bilang tidak. Inilah pertanyaannya. Kalau bukan satelit, bagaimana hutan-hutan dan jurang bisa kelihatan? Padahal kan mobil Google Street View nggak bisa masuk ke jurang, ke hutan maupun ke lembah. Saudara perhatikan ini, di sini. Ini bayangan apa, saudara? Bayangan kepala orang dan kamera. Cuman dihapus sama Google, saudara. Ngapusi. Kenapa kok bisa sampai di lembah, di jurang, ngarai kok bisa? Bahkan sampai di Green Canyon atau Grand Canyon. Kalau Green Canyon kan di Indonesia, itu Grand Canyonnya di Amerika. Saudara lihat, lah inilah orangnya. Paham Bapak Ibu? Ya karuan saja bisa sampai ke pelosok-pelosok. Lawang yang nyoteng itu manusia jalan kaki, nggak pakai mobil lagi, saudara. Ngerti nggak? Sampai di sini saudara paham nggak? Itu sampai ke sono tuh. Dan Google itu bahkan sekarang membeli foto-foto yang bisa dipergunakan untuk street view. Dan itu dibayar, saudara. Apalagi orang yang seperti ini, oh ini bayarannya mahal, saudara. Ya. Orang yang daripada kerja angel-angel ya sudah ikut Google saja, jalan-jalan dibayari, saudara. Ya modelnya kayak gitu.
Sehingga pemandangan Grand Canyon di Amerika itu akan kelihatan indah, dan itu adalah jasa dari Man of Google Street View yang tadi, yaitu tidak menggunakan mobil tetapi menggunakan jalan kaki, naik kapal. Kapal ini loh, telapaan ini kapal ya. Nanti orang yang dari luar negeri, masuk Pak Lukas ngomong kapal ya, kapalan. Ini orang jalan kaki, saudara. Nah, buktinya mana? Kita lihat buktinya. Nah, ini adalah track Street View Grand Canyon. Ini mereka sedang syuting Grand Canyon, saudara. Sehingga tidak perlu mobil masuk ke lembah, tapi bisa kelihatan. Nah, kita yang nggak punya pengetahuan seperti ini, dia akan pikir, oh itu dari satelit, dari atas. Salah. Jadi saya katakan satelit itu tidak ada. Ya. Bahkan sampai ke Indonesia pun mereka tetap kerjakan, dan itu secara berkala. Selalu update, saudara. Ya, orang kerjanya jalan tok dibayar. Supaya orang terkesan, tuh kan. Dulu waktu saya lihat Street View di sini, bangunan belakang belum ada, saudara. Tapi kemarin saya lihat Street View, bangunan belakang sudah ada. Berarti selalu diupdate, orang jalan terus. Tapi kalau ke sini pasti pakai mobil, karena ini jalannya jalan mobil, saudara. Yang tidak bisa itu mereka pakai orang, jalan kaki. Jadi saudara sudah ngerti bukan? Ya. Bagaimana street view itu bisa dibentuk. Street view itu bisa kita tonton, kita terkagum-kagum. Wih, satelitik modern banget ya. Sampai gambarnya itu resolusinya tinggi. Lah iya wong pakai kayak begitu, saudara. Pakai kamera 360. Kalau nggak percaya, coba saudara beli kamera 360, kan ada yang kecil tuh. Saudara syuting begini, tongkatnya nggak kelihatan, saudara. Tongkat yang saudara pegang tuh nggak akan kelihatan. Jadi seolah-olah saudara di-shoot dari atas, tanpa saudara pegang tongkat. Itu hebatnya kamera 360. Kalau nggak percaya, buktikan, beli aja. Ya. Tongkatnya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut, saudara. Inilah yang bikin Google Map dan Google Earth. Nah, ini untuk pemetaan, saudara. Saya ngerti seperti itu karena saya termasuk pilot drone. Jadi saya bisa ngerti pemetaan itu macam kayak apa. Nah, kalau itu sudah menggunakan alat yang lebih canggih yang akan nanti digabungkan, gambar-gambar itu digabungkan. Inilah yang bikin Google Map dan Google Earth. Terus pertanyaannya, fungsi satelit buat apa? Ya nggak ada fungsinya, bendanya saja tidak ada. Kalau benar ada sinyal di desa dan kota, berarti sama kekuatannya. Kalau memang satelit itu ada. Masuk logika nggak kira-kira, saudara? Ini satelit mancarin sinyal HP ke bawah. Di sini desa, di situ kota. Antara kota dan desa akan punya sinyal yang sama karena dari atas. Tapi faktanya kalau saudara main HP di desa nggak ada sinyalnya. Kenapa? Karena sinyal itu datangnya bukan dari atas tapi dari samping, saudara. Loh, kenapa kok tidak ada sinyalnya, Pak? Ya tidak ada lah, orang desa mau dikasih antena station relay, antenanya saja mahal. Yang pakai sedikit, rugi nggak kira-kira? Rugi. Makanya jangan heran kalau di kota itu sinyalnya kuat. Tapi kalau di desa nggak ada sinyal, karena nggak ada station relay. Gitu loh.
Jadi ini faktanya di desa malah tidak ada sinyal karena mereka menggunakan antena dan stasiun relay. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak akan memberi teori-teori yang lain, nanti takutnya ada yang tersinggung, saudara ya. Nah ini, bagaimana foto bola dunia lalu didekatkan sampai terlihat rumah-rumahnya, yaitu mereka menggunakan kamera-kamera dari mobil Google yang dipadukan dengan drone untuk pemetaan map. Contohnya adalah kamera 360 derajat yang ada di mobil. Saudara lihat, itu kalau saudara pakai internet, nonton bola dunia, kemudian didekatkan, nanti lama-lama akan seperti ini, saudara. Semberawut kayak begini. Orang berpikir, oh ini hebat ya internetnya. Oh tidak, saudara. Itu diambil dari kamera yang ada di bumi. Saya ambil contoh, dia memakai teori yang ini, saudara. Perhatikan mobil itu, seolah di-shooting dari atas, padahal kameranya ada di mobil. Kamera-kamera ini banyak digunakan di mobil listrik. Jadi selama ini kita dibohongi, karena satelit itu tidak ada. Saudara lihat itu mobil di sebelah sana, kiri atas, itu kan seolah-olah mobilnya di-shooting dari atas. Iya toh Bapak Ibu? Lalu di mana kameranya? Kalau saudara lihat mobil listrik itu banyak sekali kamera. Di spion ada kamera, di atas ada kamera, di belakang ada kamera, banyak sekali kameranya. Dan ketika dia hidup dipadukan dengan presisi yang sangat tepat, sehingga kamera itu membentuk sebuah gambar yang sangat presisi sekali. Seperti itu, saudara. Kameranya model kayak gini ya. Jadi saya ingin ajak untuk membuka pikiran saudara. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini ada sebuah berita Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada satelit yang jatuh katanya. Satelit luar angkasa semu Samsung jatuh ke halaman penduduk Michigan. Itu satelitnya tuh. Kayak begitu. Ya. Dan itu jatuh di halaman rumahnya Nancy Welke. Lalu kita lihat, ini menjadi berita yang sangat luar biasa di Amerika. Tapi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus ngerti. Ini satelit yang jatuh berantakan, ini buatannya Samsung. Ya. Nah ini, coba saudara lihat. Itu kan solar panel saudara, atau solar cell. Itu kan ada kameranya itu di atas sana. Coba kita mikir saudara. Yang katanya satelit itu bisa memantau begitu jauh, mosok bentuknya sama kandang ayam saja, masih gedean kandang ayam. Pernah mikir nggak kita di situ, saudara? Ya, ini saya akan tunjukkan beritanya. Jangan sampai nanti saudara anggap saya bikin-bikin. Enggak, ini ada beritanya. Tapi karena kecil, sekarang tak besarkan. Nah, kita baca ya. Ini pasti.com, Michigan. Sebuah pseudo satelit luar angkasa Samsung terjun dari langit dan jatuh ke halaman tanah pertanian di Merrill, Michigan pada Sabtu pagi, tanggal 26 bulan 10 2019. Nancy Welke dari Merrill mengatakan kepada Gratiot County Herald, sebagaimana dilansir ABC News, bahwa dia dan suaminya dan sedang bersiap-siap untuk membawa kuda mereka keluar sekitar pukul 8.45 pagi ketika mereka mendengar bunyi keras di halaman depan mereka.
Welki memandang keluar jendela dan tidak bisa mengenali benda yang dilihatnya. Namun orang lain mungkin akan menganggapnya sebagai benda yang jatuh dari langit. Welki menemukan benda berkaki 4 dengan kotak yang dibungkus aluminium foil dan panel surya yang menempel di atasnya. Di dalam kotak itu ada 2 kamera besar dan 1 ponsel Samsung, kata Welki. Alat itu memiliki beberapa plakat Samsung di antaranya dan kata-kata di sisi kotak berbunyi Space Selfie. Benda itu masih bersenandung dan berkedip ketika Welki memutuskan untuk membagikan penemuan aneh mereka itu di Facebook. Seorang juru bicara Samsung merilis pernyataan pada hari Sabtu untuk menjelaskan kejadian tersebut. Sebelumnya hari ini, balon Space Selfie Samsung Eropa kembali jatuh ke bumi. Bunyi pernyataan itu. Selama ini balon itu direncanakan untuk mendarat di Amerika Serikat. Tapi kondisi cuaca mengakibatkan pendaratan awal di daerah pedesaan yang dipilih. Tidak ada cedera yang terjadi dan balon itu kemudian diambil. Kami menyesali tindak ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan. Balon Space Selfie Samsung Europe adalah bagian dari kampanye Space Selfie mereka dengan gagasan bahwa pelanggan bisa mendapatkan wajah mereka di stratosfer bumi melalui smartphone Galaxy S10 5G. Ponsel menerima foto yang dikirim dari bumi dan melapisinya dengan bidikan real time di atas planet ini. Terlepas dari sumber peluncurannya, video Facebook Welki yang mendokumentasikan tempat berangkat itu mendarat terus memicu keingintahuan orang asing. Coba saudara renungkan, masa satelit yang katanya bisa terbang 28.000 km per jam dan sayapnya pakai solar cell dan tidak lebih besar dari kandang ayam? Ayo, kita main logika sekarang, saudara. Makanya saya ingin agar kita itu mau belajar. Coba saudara lihat yang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kameranya dari mana? Mungkin saudara berkata, ya mungkin kayak mobil itu, tapi ini bisa diputar-putar dan tidak ada kameranya sama sekali di sana. Tidak pernah memberi petunjuk adanya kamera. Bahkan ketika peluncuran satelit, roketnya naik ke atas, yes, itu ada kamera yang ngikutin ke atas. Berarti kan ada benda lain yang mengikuti. Dan kalau logikanya itu kamera nempel di tubuhnya, berarti dia tidak bisa bergerak sana sini, tetapi dia bisa bergerak sana sini. Jadi jelas itu bukan kamera, tetapi saya menyebutnya computer imaginer image. Jadi gambar bikinan komputer, saudara. Nah, ini kita lanjut yang ini. Ini kan NASA, betul nggak Bapak Ibu? Pernah nggak saudara mikir, ini garis merah itu apa sebetulnya? Garis merah ini adalah lidah ular, saudara. Ya. Dan ini sudah dikenal, orang sudah ngerti, saudara. Terus dulu ada astronot Apollo 11 yang mendarat di bulan dan dia tidak pernah mendaratkan kakinya di bulan. Terbukti ketika astronot itu didatangi sama penginjil, ditanya, apakah betul kamu pernah menginjakkan kaki di bulan? Nggak ada yang berani menjawab. Bahkan disuruh sumpah di atas kitab suci, malah kabur, lari, saudara. Terus yang ini, saudara lihat, ini adalah kolam raksasa.
Makanya jangan heran kalau ada astronot yang seolah-olah jalan pelan-pelan. Itu di dalam air, saudara. Waktu ada penyelidikan, itu jelas di depan helmnya itu ada apa namanya, gelembung air, ya, gelembung udara yang naik ke atas. Memangnya di sana ada gelembung? Nggak ada, itu di dalam air semua. Ini kan pesawat-pesawatnya itu. Jalan pelan-pelan. Wah, kayaknya hebat. Ada yang mengatakan bahwa lokasi pembuatan pendaratan di bulan itu di area 51 di Amerika. Jadi saya ingin agar supaya saudara sebagai anak-anak Bapak Yahweh punya pengetahuan yang benar. Saya menyampaikan seperti ini karena bumi bulat itu bukan buatannya kitab suci, saudara, tapi bikinannya NASA. Plus dulu ada namanya Galileo Galilei kalau tidak salah itu yang mencetuskan adanya bumi bulat. Kalau saudara lihat peta dunianya PBB, simbol PBB itu bukan peta bumi bulat, tapi peta bumi datar. Jadi melalui materi ini saya ingin saudara bisa terbuka, lebih paham lagi, saudara ngerti bagaimana kok kita bisa lihat rumah kita dari atas, bisa masuk ke jurang ngarai. Sekarang saya sudah beritahu kepada saudara, kita hanya percaya kepada Bapa Yahweh, karena di dalam Bapa Yahweh itu ada kebenaran yang mutlak. Dan melalui materi ini saya berharap orang yang masih ngotot dengan bumi bulat, ya silahkan, berarti Anda tidak mau belajar. Bahkan ada yang apatis yang mengatakan aku nggak urusan dengan bumi, mau bumi bentuknya segitiga kayak, mau lonjong kayak lontong kayak, mau bulat kayak, masa bodoh. Itu artinya orang yang nggak mau belajar, saudara. Dan kalau ditanya tentang cakrawala, ada malaikat dari keempat penjuru angin. Lah ini bumi bulat, penjuru anginnya di mana? Nggak jelas, saudara. Jadi malam hari ini saya ingin kita menjadi semakin sempurna, pengetahuan kita menjadi semakin banyak. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu bahwa bumi ini adalah bumi yang Kau ciptakan. Manusia mau merekayasa seperti apapun, cepat atau lambat terbuka semuanya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi ANA akan mengadakan piknik bersama ke Kitvan Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2024 dengan biaya Rp200.000 per orang. Biaya tersebut sudah termasuk tiket bermain semua wahana, tiket berenang, 1 kali snack, dan 2 kali makan. Diharapkan anak-anak membawa pakaian ganti dan perlengkapan mandi, kaos kaki untuk arena mandi bola, jas hujan atau payung, dan juga obat pribadi. Anak-anak yang ikut harap mengenakan dress code kaos merah atau peach. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi guru kelas masing-masing atau dapat menghubungi Tante Yeni atau Kak Maria di nomor berikut. Pendaftaran ditutup tanggal 8 Desember 2024. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya.
Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Bapa, Engkau urapi kami semua. Beri hikmat akal budi, berkati anak-anak-Mu, buat mereka sehat selalu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevareka Yahweh wa yishmereka. Amin. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka Wayashem leka shalom. Amin. Ken yehi rasa. Baruk atapa eru faruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat matka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen. Lehitraot.
Shalom, sampai jumpa kembali.